Halo, perkenalkan nama saya Bintang Devi Simanulang dengan NIM 06081282530025. Saya dari kelas 2A Indralaya. Sebelumnya izin kepada Ibu Halida sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang esai yang telah saya buat, yang dimana saya mengambil dari subtopik yang pertama, yaitu pengaruh media sosial terhadap bahasa remaja. Jadi di sini saya mengambil judul perubahan pola komunikasi remaja akibat dari media sosial. Media sosial saat ini bukan hanya mengubah kebiasaan kita, tapi media sosial juga mengubah cara kita untuk berkomunikasi. Yang dimana komunikasi ini adalah interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan dimana biasanya interaksi ini dilakukan secara bergantian. Interaksi ini biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung atau secara tidak langsung. Kalau secara langsung yaitu bertemu atau secara tatap muka, dan kalau secara tidak langsung itu biasanya melalui media sosial. Media sosial adalah platform digital yang dimana di sini kita bisa mengeksplor dunia luar untuk memperluas wawasan dan lain sebagainya. Media sosial ini terdiri dari Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, WhatsApp, dan yang lain sebagainya. Berbeda dengan zaman dulu itu tidak ada media sosial. Jadi orang dulu itu jika ingin berinteraksi, mereka itu harus bertemu secara langsung. Kalau tidak, mereka bisa melalui surat. Jadi pengaruh dari media sosial ini terhadap remaja yaitu munculnya kosa-kosa kata yang baru dan munculnya pola pikir yang baru. Jadi di sini kita akan masuk ke dalam isi dari esai ini. Yang pertama yaitu media sosial sebagai pendorong transformasi bahasa. Seperti yang tadi saya katakan, yaitu munculnya kosakata yang baru, di mana kosakata yang baru ini biasanya dianut dari negara-negara luar seperti bahasa Inggris, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Dan di TikTok biasanya itu menggunakan bahasa Inggris seperti healing, random, spill outfit, dan lain sebagainya. Dan mungkin kata yang paling tren untuk saat ini seperti kata anjay dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu pengaruh positif media sosial terhadap bahasa anak muda atau anak remaja. Yaitu karena munculnya kosakata, berarti secara tidak langsung remaja ini memperluas wawasannya dalam berbahasa. Dia mengetahui bahasa Indonesia dan dia juga mengetahui sebagian dari bahasa orang lain seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa yang lain. Tapi masalahnya di sini mungkin mereka hanya sekedar tahu aja, tapi tidak mengetahui apa sebenarnya arti dari kata ini. Terus yang ketiga yaitu efek buruk dari media sosial terhadap bahasa anak remaja. Untuk saat ini yang saya lihat, yang tren di TikTok atau di media sosial yang lain, anak muda sekarang ini sering menggunakan huruf kapital di semuanya. Mau itu setelah kata titik, mereka menggunakan huruf kapital, dan ini itu tidak bersesuaian dengan EYD, yang dimana kalau setelah titik itu harus menggunakan huruf kapital. Terus yaitu mudahnya tersebar berita hoax, yang dimana kita lihat kalau di media sosial ini kita mengupload sesuatu itu langsung cepat tersebar, yang dimana kalau memang informasi ini belum jelas diketahui benar atau tidaknya ketika kita mengupload dia di media sosial, maka itu akan cepat terumbar, dan ini tuh menyebabkan mudahnya tersebar berita hoax, dan ini bisa juga menjadi korban bullying karena dia mengupload sesuatu yang salah, jadi dia dibully dan dicemooh di komentar tersebut. Terus yang selanjutnya itu mundurnya bahasa Indonesia yang sopan dan santun. Terus yang keempat yaitu akibat berkepanjangan jika tidak diatasi, yaitu remaja akan kesulitan untuk berbahasa formal, seperti membuat video seperti ini itu
lebih sulit karena remaja saat ini itu tidak mengetahui bahasa yang formal atau bahasa yang baku. Jadi kadang suka keceplosan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang tidak formal. Terus kesulitan untuk membuat esai dan penurunan keterampilan menulis. Lalu menurunnya apresiasi terhadap bahasa Indonesia karena trennya bahasa-bahasa orang lain itu yang seperti tadi kata healing, spill outfit dan lain-lainnya itu jadi remaja itu lebih mengapresiasi bahasa orang lain dibanding bahasa yang dimilikinya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya untuk penggunaan bahasa ini kita itu harus seimbang. Kita mungkin bisa mengikuti tren-tren di luar sana, tapi kita juga harus ingat kita tidak boleh terjerumus untuk mengikutinya terlebih dalam. Jadi kita kayak melupakan bahasa yang formal. Jadi untuk evaluasi saja bahwasanya media sosial itu bukan ancaman. Itu tergantung kitanya mau mengarah ke yang positif atau yang negatif. Sisi positif dari media sosial ini yaitu seperti yang tadi saya katakan, itu memperluas wawasan. Dan untuk sisi buruknya itu kita itu merusak bahasa yang kita miliki sendiri karena kita terlalu ikut-ikutan menggunakan bahasa orang lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di esai kali ini. Jika ada kesalahan perkataan, saya mohon maaf dan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Shalom.